Tokoh utama cerita tersebut yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda. Namun, keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Tuliskan pula manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu. Kemudian, buat kesimpulan dari hasil wawancaramu pada kolom berikut. Manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluarga kita antara lain sebagai salah satu alat persatuan dan keharmonisan dalam keluarga, serta melatih memupuk sikap toleransi yang nantinya akan dikembangkan pada lingkungan masyarakat. Lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Kemudian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kemudian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Balongan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak.
Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Dari bacaan tersebut, kita memperoleh informasi bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan untuk kegiatan produksi meliputi pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. Kemudian untuk kegiatan distribusinya meliputi perdagangan atau penjualan. Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan ya. Yang pertama untuk kegiatan ekonomi produksi, ini jenis pekerjaannya meliputi petani, peternak, perajin, serta nelayan. Untuk kegiatan ekonomi distribusi, jenis pekerjaannya meliputi pedagang, sopir, kuli angkut, agen, dan petugas pengirim paket. Untuk kegiatan ekonomi konsumsi, pembelian sayuran untuk kebutuhan hotel dan juga masyarakat. Berikutnya, amatilah tempat tinggalmu. Identifikasi kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian, identifikasi pula pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Sebagai contohnya, kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku, misalnya untuk kegiatan produksi ada nelayan, petani, dan peternak. Kemudian distribusinya, ada kegiatan distribusi meliputi perdagangan atau penjualan. Lalu kegiatan konsumsinya adalah pembelian ikan yang dilakukan oleh masyarakat di pasar lokal maupun modern. Berikutnya jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku ya. Misalnya untuk produksi, ini jenis pekerjaannya ada nelayan, petani, dan peternak. Kemudian untuk distribusi jenis pekerjaannya ada pedagang, sopir, dan agen. Untuk konsumsi, ini kegiatan konsumsinya meliputi pembelian ikan, telur, ayam, dan kebutuhan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat di pasar lokal maupun modern. Dari identifikasi yang kamu lakukan, nanti kamu bisa membuat kesimpulan. Contoh kesimpulannya, di daerah saya kegiatan ekonomi sangat beragam dan berjalan dengan lancar karena adanya perbedaan kebutuhan antar anggota masyarakat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Contohnya pada cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu. Pada cerita tersebut terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama cerita tersebut yaitu suami dan istri. Tokoh suami dan istri disebut sebagai tokoh utama karena tokoh ini memiliki peran penting dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu. Selain itu, kedua tokoh ini muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Kemudian, tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu yaitu penduduk desa atau para warga. Penduduk desa merupakan tokoh tambahan karena hanya muncul beberapa kali dan hanya sebagai pemanis cerita. Berikutnya, untuk bekerja sama dengan orang tua,
Carilah informasi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu. Apa pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan bersama orang tuamu. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.